Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3031. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang sekarang meminta pejabat kerajaan Ampen untuk memblokir game ini. Banyak orang menjadi gila memainkan game ini, tetapi game ini tidak melanggar hukum resmi negara Amplek, dan itu juga membawa sejumlah besar uang kepada pemerintah. Tidak mungkin pemerintah mematikan permainan ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Selain mematikan, ada banyak cara lain untuk membuatnya menghilang, kata Stephen Lin. Benarkah? Metode apa? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo mengemudi dan menyusul mereka. Aku akan berbicara dengan Lu Chen. Petik 2. Yah, dia selalu menghormatimu, dan dia harus bisa mendengarkan apa yang kamu katakan. Chen, kata Fan. Stephen Lin mengangguk dan melihat ke depan. Mobil dengan cepat melaju ke sisi Lu Chen. Stephen Lin membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu membiarkan orang tua Lu Chen masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Setelah kedua tetua itu masuk ke dalam mobil, Stephen Lin berjalan di samping Lu Chen. Kakak Kai, mereka tidak mengerti saya, mereka pikir saya membuang-buang waktu bermain game, tetapi mereka tidak tahu. Karena permainan ini, saya menemukan kepercayaan diri saya menemukan arti hidup saya, yang saya dalam permainan keberadaan yang tidak dapat diabaikan. Semua orang akan menghormati saya ketika mereka melihat saya. Menurut Anda apakah saya dapat diperlakukan seperti ini dalam kenyataan? Tanya Lu Chen. Tidak. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Ya, tidak, pada kenyataannya. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak bisa seperti di dalam game. Saya menemukan kebahagiaan saya di dalam game. Mengapa mereka menghentikan saya? Bukankah mereka ingin melihat saya tidak bahagia setiap hari? Apa? Selain itu, aku masih bisa menghasilkan uang dengan bermain game, dan sejauh ini aku telah menghasilkan puluhan ribu dolar. Bukankah lebih baik daripada bekerja? Ches Lu bertanya lagi. Ini memang lebih dari sekadar berhasil, kata Stephen Lin. Lalu mengapa mereka melarangku bermain game? Tanya Ches Lu. Karena kamu adalah orang yang hidup, kata Stephen Lin. Hah? Lu Chen memandang Stephen Lin dengan curiga. Jika Anda pikir Anda bisa hidup dalam permainan selamanya, jangan keluar gerbang setiap hari, tidak harus mendukung orang tua Anda saat Anda tua, apalagi didukung oleh orang lain saat Anda tua, dan tidak harus melanjutkan garis keluarga, dan Anda benar-benar dapat kehilangan kontak dengan masyarakat, maka saya pikir Anda bisa. Tidak ada masalah sama sekali dalam mengejar kebahagiaan Anda dengan ketenangan pikiran, kata Stephen Lin. Aku tidak selamanya hidup dalam game, kata Ches Lu. Karena kamu tidak hidup dalam game selamanya, kamu ditakdirkan untuk menghadapi semua yang ada di dunia nyata. Ketika ada celah antara dunia nyata dan dunia virtual, apakah kamu masih memiliki keberanian untuk menghadapi dunia nyata? Jika Anda tidak bisa menghadapinya, maka Anda akan sama seperti hari ini, Anda akan menjadi tergantung pada permainan Anda, dan pada akhirnya Anda tidak akan pernah bisa meninggalkannya, dan Anda akan hidup dalam permainan selamanya. Stephen Lin bertanya. Lalu kenapa tidak? Selama aku bahagia, kata Lu Chen. Dalam keadaan normal, saya tidak ingin membujuk orang, karena saya selalu merasa bahwa setiap orang memiliki pilihannya sendiri, apakah itu baik atau buruk, dan karena mereka memilih, mereka harus menanggung segalanya di jalan ini, tapi hari ini saya masih ingin membujuk Anda, bukan untuk hal lain, tetapi untuk orang tua Anda yang malang, kata Stephen Lin. Aku bisa menghasilkan uang dan memberi mereka kehidupan yang baik. Ches Lu berkata dengan cepat. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Fan memberitahuku,
ketika orang tuamu bertemu dengan orang tua yang terluka untuk pertama kalinya, apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Lu Chen bertanya kepada Jalan. Bab 3032. Mereka berlutut untuk orang tua yang terluka, kata Stephen Lin. Apa? Kenapa tidak ada yang memberitahuku ini? Lu Chen bertanya dengan ngeri. Orang tua mana yang akan memberitahu anak-anaknya betapa sedihnya mereka? Mereka hanya akan membayar dengan diam-diam, menderita dalam diam, dan kemudian memberikan semua hasil yang baik kepada anak-anak mereka, kata Stephen Lin. Tapi, ini tidak ada hubungannya dengan bermain-main denganku, kata Lu Chen. Jika Anda tidak mengacaukan permainan dengan kenyataan, dan memindahkan kekerasan dalam permainan menjadi kenyataan, apakah orang tua Anda harus datang dari kerajaan naga untuk berlutut demi orang lain? Tanya Stephen Lin. Aku impulsif, jadi tidak apa-apa jika aku tidak melakukan ini di masa depan. Lu Chen bertanya. Kalau begitu izinkan saya bertanya, orang tua Anda bahkan berlutut untuk Anda. Mungkinkah mereka berencana bahwa Anda akan hidup di dunia virtual di masa depan, dan kemudian mereka berdua akan bergantung satu sama lain? Tanya Stephen Lin. Saya dapat menghasilkan banyak uang, membiarkan mereka tinggal di panti jompo yang baik, dan meminta orang lain untuk merawat mereka, kata Lu Chen. Jika tujuan memiliki anak adalah untuk tinggal di panti jompo yang baik, lalu mengapa mereka menghabiskan begitu banyak uang dan tenaga untuk membesarkan anak, mendapatkan uang seumur hidup, dan kemudian menggunakan uang itu untuk tinggal di panti jompo yang baik? Dan mempekerjakan perawat yang baik ketika mereka sudah tua. Apakah itu cukup? Tanya Stephen Lin. Ini. Lu Chen terdiam. Tidak ada yang datang ke dunia ini untuk hidup untuk diri mereka sendiri. Jika mereka semua hidup untuk diri mereka sendiri, lalu wanita mana yang bersedia menggunakan kerja kerasnya selama 10 bulan dan bentuk tubuh yang hampir tidak dapat diubah untuk ditukar dengan keturunan? Dan pria mana yang ingin Anda gunakan sebagian besar tabungan hidup Anda untuk membuka jalan bagi generasi mendatang? Bukankah cukup bagi semua orang untuk menjalani hidup mereka dengan baik? Tanya Stephen Lin. Lu Chen terdiam lagi. Lagi pula, kita hidup di dunia nyata. Meskipun dunia nyata tidak memuaskan, ada kerabat kita, teman kita, dan bahkan kekasih kita. Game bisa memberimu rasa blok yang tidak dimiliki dunia nyata, tapi saya tidak dapat memberi Anda suhu yang dapat diberikan dunia nyata kepada Anda. Saya tidak ingin berbicara terlalu banyak, karena setiap orang yang kecanduan internet tidak dapat mengandalkan bujukan orang lain untuk berhenti dari kecanduan internet. Jika tidak akan ada yang seperti itu. Hal sebagai Raja Raiden Dharma, saya hanya berharap Anda dapat memperlakukan orang tua Anda dengan baik, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Kami semua mengatakan bahwa wajar bagi orang tua untuk melakukan segalanya untuk Anda, tetapi saya tidak ingin anak-anak benar-benar mengambil semuanya. Ini begitu saja seperti yang seharusnya. Setiap orang harus berterima kasih kepada orang tua mereka, bahkan jika mereka hanya berterima kasih karena telah memberimu hidup. Petik 2. Kata Stephen Lin, dan menepuk bahu Lu Chen dengan penuh semangat. Lu Chen berdiri di tempatnya, dengan ekspresi tidak pasti di wajahnya. Apakah kamu masih ingin mendapatkan helm gamingmu sekarang? Jika kamu mau, maka aku akan membiarkan Chen Fan membawamu ke sana, kalau tidak kita akan makan enak. Orang tuamu telah berada di Stars and Stripes selama beberapa hari, dan diperkirakan bahkan saya belum makan makanan enak, kata Stephen Lin. Kalau begitu, aku akan membawamu ke panci sukiyaki. Lu Chen ragu-ragu dan berkata. Stephen Lin tersenyum, melingkarkan lengannya di bahu Chen Lu dan berkata, enak makan ini, cocok untuk acara ini. Petik 2. Ya. Lu Chen mengangguk. Pada akhirnya, rombongan pergi makan sukiyaki yang mewah. Ketika Stephen Lin melepas topengnya di depan Lu Chen berperilaku persis seperti Chen Fan. Keduanya terkejut dengan wajah asli Stephen Lin. Setelah makan malam, Stephen Lin membawa Lu Chen ke sekolah mereka lagi. Awalnya,
Sekolah Cheslu telah mengeluarkannya, tetapi Stephen Lin meminta bantuan Hideshi Yoshino, dan Hideshi Yoshino langsung menghubungi Menteri Pendidikan mereka, jadi yang disebut pengusiran tentu saja tidak dihitung. Lu Chen mendapatkan kembali kesempatan untuk bersekolah, dan orang tuanya merasa lega dan kembali ke Longguo. Setelah menangani masalah ini, Stephen Lin pergi dari kota Xijing dan menuju Kanagawa. Kanagawa adalah prefektur di negara Basin yang paling terkenal karena dua hal, satu bola basket dan yang lainnya kendo. Bola basket mereka pernah menjadi juara ketiga di kompetisi bola basket SMA sedunia. Konon tim basket yang mewakili Kanagawa adalah tim basket SMA Sonhoku, dan berhadapan langsung dengan SMA Sonhoku adalah Sanhei yang sangat terkenal di Kanagawa dan bahkan di seluruh negeri Kendo Hall. Sanhei Kendo Gym dibuat oleh Solo, master hebat dari gaya 3 pedang, dan pemilik saat ini adalah murid besar Solo, Kuno Hiroki. Setelah Solo pergi bertahun-tahun yang lalu untuk mengejar Kendo terhebat, Hiroki Kuno telah menjadi pemilik sasana Kendo selama lebih dari 10 tahun. Meskipun Kuno Yangsu sendiri kuat dan teliti, tetapi karena kualifikasinya yang terbatas, dia tidak pernah bisa memasuki seni bela diri tingkat atas di negara Baskom Kaki, dan Sanhei Kendo Hall juga menurun seiring dengan itu. Namun, situasi ini benar-benar terbalik setelah Solo kembali lebih dari sebulan yang lalu. Dengan kekuatannya sendiri, Solo memainkan rata-rata 3 pertandingan sehari, dan mengalahkan lebih dari 100 penguasa kerajaan leluhur berturut-turut dalam waktu 1 bulan, mengejutkan seluruh kerajaan leluhur dalam satu gerakan. Tuan nomor 1 ini pernah mengancam bahwa Solo bukanlah musuh satu tangan, tetapi Solo memotong pedangnya hanya dengan 1 pukulan, sehingga Solo juga langsung disegel oleh orang-orang Dewa Pedang Baskom Kaki. Saat ini, nama Dewa Pedang telah mengguncang seluruh negara Baskom Kaki, dan Aula Sanhei Kendo telah menjadi tempat suci di hati banyak pendekar pedang. Seperti kata pepatah, banyak orang yang populer, dan ketika Sanhei Kendo menjadi populer, banyak orang membandingkan Solo dengan Yamada Kun yang lahir sebelumnya. Di negara Baskom Kaki, pada dasarnya ada 2 aliran seni bela diri, satu seni tubuh murni, dan yang lainnya adalah Kendo. Kedua sekolah ini telah diam-diam bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka pada dasarnya adalah yang telah memimpin selama ratusan tahun. Pada tahun lalu, karena kebangkitan Yamada Kun, sekolah Taijutsu mengantar mereka puncak, dan Yamada Kun langsung dikalahkan Feng menjadi dewa seni bela diri, berdiri di puncak semua prajurit, dan langsung membiarkan sekolah Taishu menekan sekolah Kendo ke tanah dan menggosoknya. Dan dengan kembalinya Solo ke Fengshen, perdebatan tentang siapa sebenarnya dewa seni bela diri antara Solo dan Yamada Kun akan menyusul. Beberapa orang mengatakan bahwa Solo sudah lama terkenal, dan kemunculannya kali ini pasti karena dia telah memahami esensi ilmu pedang, dan kekuatannya masih melebihi orang biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa Yamada Kun adalah yang terkuat di Asia dan lebih mungkin menjadi yang terkuat di dunia, jadi sudah sewajarnya dia memenangkan Solo. Perdebatan semacam itu muncul tanpa henti, dan ini secara langsung menyebabkan lonjakan popularitas tabung Sanhei Kendo. Ada banyak sekali orang yang datang ke aula Sanhei Kendo setiap hari, beberapa dari orang-orang ini ingin belajar dari guru dan beberapa ingin menendang aula, yang membuat seluruh aula Sanhei Kendo menjadi sangat hidup. Bab 3033. Saat ini, sudah jam 3 sore. Ada banyak orang berkumpul di pintu masuk Sanhei Sword Dojo. Hampir semua orang ini datang magang, dan sangat sedikit orang yang menendang gym. Jika itu 10 hari setengah bulan yang lalu, akan ada cukup banyak orang yang menendang gimnasium. Lagi pula, Solo sudah terkenal di seluruh Baskom Kaki bertahun-tahun yang lalu. Jika dia bisa mengalahkannya, itu pasti akan meningkatkan kemampuannya. Status dalam seni bela diri, dan Solo setelah Luo menghilang begitu lama dan muncul kembali, banyak orang berpikir bahwa dia tidak dapat mengikuti tren zaman ini. Dalam keadaan seperti itu,
banyak orang tidak sabar untuk menantang Solo, dan Solo juga memilih keluar banyak duel dengan salah satu karakter yang kuat. Segera, penampilan Solo menamparkan wajah semua orang. Dia memberitahu semua orang dengan fakta bahwa meskipun dia telah menghilang untuk waktu yang lama, dia masih menjadi puncak dunia seni bela diri di negara Baskom Kaki. Hingga saat ini belum banyak penantang, karena Solo sudah membuktikan kekuatannya dengan kemenangan silih berganti. Semuanya, Aula Sanhe Kendo kami penuh untuk pendaftaran musim dingin, silakan kembali. Pemilik Aula Sanhe Kendo, Kuno Hiroki, berdiri di pintu gimnasium dan berteriak keras. Kuno Hiroki adalah murid besar Solo, seperti Solo, dia juga membawa 3 pisau di punggungnya, berusia sekitar 50 tahun, berjanggut tebal, dan terlihat cukup baik. Sebelum Solo muncul, Kuno Hiroki adalah pemilik Sanhe Kendo Gym, dan dengan munculnya Solo, Kuno Hiroki secara alami menjadi orang kedua di Sanhe Kendo Gym, yang mengkhususkan diri pada beberapa pekerjaan klerikal. Seperti saat ini, dia bertanggung jawab penuh untuk perekrutan seluruh Sanhe Kendo Gym. Kami ingin beribadah di bawah Dewa Pedang, tolong beri kesempatan. Dewa Pedang, kamu adalah idolaku, aku akan menjadi muridmu. Banyak orang berteriak keras, berharap untuk menarik perhatian Solo. Namun sayang, teriakan orang-orang tersebut tidak mengarah ke Solo. Saat ini, sebuah mobil datang dari kejauhan dan berhenti di luar kerumunan. Semua orang pada awalnya tidak memperhatikan mobil itu, karena ada banyak mobil yang diparkir di jalan ini. Jadi tentu saja semua orang tidak memperhatikan orang yang turun dari mobil. Orang yang turun dari mobil itu mengenakan sejenis pakaian yang mirip dengan seragam karate yang sering dikenakan oleh para pencak silat di negeri Baskom Kaki, dan ikat pinggang diikatkan di pinggangnya. Setelah dia keluar dari mobil, dia berjalan perlahan menuju kerumunan dengan tangan diikat pinggangnya. Saat ini, kerumunan sedang memperhatikan Hiroki Kuno, berharap Hiroki Kuno akan mengizinkan mereka memasuki Sanhe Kendo Hall, sehingga semua orang tidak memperhatikan pria ini berdiri di tepi kerumunan. Pada saat ini, pria itu berbicara. Beri jalan. Petik 2. Mendengar ini, orang di depan pria itu menoleh dan melirik pria itu. Melihat hal tersebut, pria tersebut langsung tertegun. Kemudian, semburan suara bersemangat terdengar. San, Yamada-kun. Yamada-kun. Mendengar suara ini, banyak orang memandang pria itu pada saat yang sama, dan setelah itu terdengar jeritan yang lebih keras. Itu Yamada-kun. Ternyata itu Yamada-kun. Teriakan datang satu demi satu, dan banyak orang di tempat kejadian berteriak serak, seolah-olah hanya itu cara untuk mengekspresikan keterkejutan mereka. Saya mendengar bahwa Dewa Pedang telah kembali, jadi saya datang ke sini untuk meminta nasihat Tuan Dewa Pedang, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Saat ini, dia telah menjadi Yamada-kun. Menurutnya, ini mungkin inkarnasi terakhirnya sebagai Yamada-kun. Kata-kata Stephen Lin mendorong suasana adegan itu ke Gao Chow lagi. Yamada-kun datang untuk menantang Dewa Pedang. Lebih dari setengah bulan yang lalu, ketika Dewa Pedang baru saja mengalahkan sekelompok master dari kerajaan Basin, orang-orang memperdebatkan. Apakah itu Yamada-kun atau Dewa Pedang? Perdebatan ini berlangsung selama setengah bulan, karena Yamada-kun tidak pernah maju ke depan berkelahi dengan Dewa Pedang bahkan tidak memberikan komentar apapun tentang Dewa Pedang, jadi perdebatan selalu sia-sia. Tapi saat ini, pada sore yang biasa, Yamada-kun tiba-tiba muncul di gerbang aula Sanhe Kendo, mengatakan bahwa dia ingin meminta nasihat. Dewa Pedang, apa yang setara dengan ini? Ini seperti Anda sedang berjalan-jalan di sekolah, dan Uzi tiba-tiba datang ke sekolah Anda dan berkata bahwa dia akan melawan Dashima di ruang komputer. Sekolah Anda, apakah ini kejutan untuk Anda? Hiroki Kuno juga sedikit bingung, kenapa Pak Yamada datang ke sini. Bukankah orang ini sudah lama tidak berhubungan? Setelah pencerahan singkat, gelombang kegembiraan juga muncul di hati Kuno Hiroki, bahkan, dia juga berharap tuannya bisa bersaing dengan Yamada-kun, dan yang terbaik adalah mengalahkan Yamada-kun, agar dia bisa mengukuhkan
Status tuannya sebagai ahli bela diri nomor 1 di negara Lembah Kaki. Yamada-kun. Kuno Hiroki bergegas ke Stephen Lin. Bab 3034. Stephen Lin berjalan maju seolah berjalan di halaman, dan kerumunan itu secara otomatis memberi jalan. Aku tidak tahu Tuan Yamada akan datang, jadi aku menyambutmu dari jauh, maafkan aku. Kuno Hiroki membungkuk dengan serius. Nah, apakah tuanmu ada di rumah? Stephen Lin bertanya. Tuan ada di rumah, kata Kuno Hiroki. Kalau begitu tolong beritahu saya bahwa saya di sini untuk meminta nasihat darinya dan melihat berapa banyak emas yang ada di Dewa Pedangnya, kata Stephen Lin. Oke, kata Kuno Hiroki, dan segera berbalik dan berjalan kembali ke gym. Di luar aula kendo, orang-orang mengepung Stephen Lin dan memandang Stephen Lin dengan penuh semangat. Bagi banyak orang, Stephen Lin masih merupakan sosok seperti dewa seni bela diri di negara Baskom Kaki. Saat ini, mereka memandang Stephen Lin seolah-olah mereka sedang menonton dewa. Tangan Stephen Lin berada di ikat pinggang, dia tidak berbicara, dan penampilannya tidak dapat diprediksi. Segera, Kuno Hiroki berlari keluar dari aula kendo. Yamada-kun, tuanku ada di sini, kata Kuno Hiroki. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan ke aula kendo. Semuanya, tuanku telah setuju untuk bersaing dengan Yamada-kun, dan pertarungan akan segera dimulai di aula kendo kita. Silakan pindah ke aula kendo dan saksikan pertarungan hebat ini di negara Baskom Kaki bersama-sama, kata Kuno Hiroki kepada orang-orang di pintu berkata. Ketika semua orang di pintu mendengarnya, mereka sangat gembira dan segera masuk ke aula kendo. Aula Sanhei Kendo memiliki halaman yang luas, dan ada banyak orang yang berlatih pedang di halaman tersebut. Melihat Stephen Lin muncul, murid-murid Sanhei Sword Dojo terkejut dan menghentikan gerakan mereka. Ini Yamada-kun. Yamada-kun ada di sini. Dia pasti ada di sini untuk Shizu. Orang-orang mulai berdiskusi dengan bersemangat. Saat ini, seorang pria sudah berdiri di depan halaman. Ada 3 pisau yang tergantung di pinggangnya, dan dia mengenakan gaun panjang, tidak ada ekspresi di wajahnya, dan tidak ada kesedihan atau kegembiraan, tetapi ketika Anda melihatnya, Anda akan merasa bahwa mata Anda seperti terhalang oleh sesuatu kesemutan samar umum. Orang ini tidak lain adalah Solo, Master Besar Jurus 3 Pedang, dan juga Dewa Pedang Negeri Baskom Kaki saat ini. Stephen Lin berdiri di seberang Solo, sekitar 10 meter jauhnya. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, pada hari pertama saya memasuki WTO, seseorang mengatakan kepada saya bahwa Solo, Master Besar dari Gaya 3 Pedang, cukup untuk menduduki peringkat pertama di bidang kendo di negara Baskom Kaki. Saya punya selalu ingin melihatnya, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Saat ini keluar dari pengasingan, saya mendengar bahwa Anda telah kembali, jadi saya datang ke sini untuk melihat wajah asli Anda. Saya juga mendengar desas-desus tentang Anda. Anda adalah langkah super kuat di negara cekungan kaki, jika kamu bisa mengalahkanmu, itu harus dianggap sebagai hal yang relatif memuaskan bagiku, kata Solo. Mendengar kata-kata Solo, bulu kuduk semua penonton berdiri karena kegirangan. Arti dari percakapan keduanya sudah jelas, yaitu mereka akan bertarung. Banyak orang ingin mengalahkan saya, tetapi mereka semua gagal, kata Stephen Lin. Ketika saya kembali ke sini, ada banyak orang yang mencoba mengalahkan saya, dan mereka semua gagal. Sebenarnya, jika Anda tidak datang kepada saya hari ini, saya akan datang kepada Anda dalam beberapa hari ke depan, karena seniman bela diri paling kuat di negara Baskom Kaki, saya juga ingin membuktikan bahwa saya adalah yang terkuat di dunia ini, kata Solo. Kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang terkuat di dunia? Stephen Lin bertanya. Ya, dengan mengalahkanmu, aku memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia, jadi kamu dan aku akan bertempur dalam beberapa hari ke depan, kata Solo. Hahaha, sejujurnya,
banyak orang diam-diam menantangku setelah pejabat pertempuran terkuat di dunia muncul dengan aturan seperti itu, tapi sayangnya, mereka semua menghilang di dunia ini selamanya. Kuharap kau tidak menjadi salah satu dari mereka, lagi pula Anda dianggap dewa dalam pikiran banyak orang. Stephen Lin tertawa. Aku tidak akan kalah, kata Solo, dan mengeluarkan 3 pedang yang tergantung di pinggangnya, 1 di mulutnya, dan 2 lainnya di tangannya. Dia menggunakan gaya 3 pedang begitu dia muncul. Para penonton tercengang beberapa saat. Anda harus tahu bahwa Solo hanya menggunakan 1 pedang untuk mengalahkan lawannya sebelumnya, tetapi sekarang dia siap menggunakan 3 pedang. Ini cukup melihat Solo bertekad untuk memenangkan pertempuran ini, dan ini juga menunjukkan bahwa Solo sangat mementingkan Yamada-kun. Stephen Lin menyeringai dan maju selangkah dengan 1 tangan. Ledakan. Ada suara teredam, dan seluruh tanah bergetar. Saat berikutnya, Stephen Lin bergegas menuju Solo seperti harimau yang menerkam mangsanya. Beginilah perang itu terjadi. 2 orang yang berdiri di puncak seni bela diri di negara Baskom Kaki memiliki pertarungan kelas dunia di Sanhei Kendo Gym. Waktu, sedikit masa lalu. Banyak penonton harus melarikan diri karena mereka tidak tahan dengan akibat dari pertempuran antara keduanya. Bahkan jika mereka hanya tersentuh setelahnya, itu cukup untuk menyebabkan luka serius pada prajurit biasa. Ini bisa dianggap sebagai pertempuran paling menakjubkan yang pecah di negara lembah kaki setelah pertempuran yang menentukan di Asia. Pertempuran tersebut langsung menghancurkan setengah dari Sanhei Kendo Hall, dan pertempuran berlanjut dari siang hingga malam. Saat pertempuran mereda, banyak orang datang dari jauh dengan tergesa-gesa. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, semua orang tercengang. Saya melihat bahwa Solo dan Yamada-kun terpisah lebih dari 10 meter, dan semua yang ada di antara mereka telah menjadi reruntuhan. Yamada-kun setengah berlutut di tanah, berlumuran darah, sementara Solo berdiri, tetapi dia harus menggunakan pedangnya. Untuk mendukung tubuh Anda, apakah ini dasi? Begitu keraguan orang muncul, Yamada-kun memuntahkan seteguk darah ke tanah. Lalu Yamada-kun berkata dengan wajah pucat, nama Dewa Pedang memang pantas, dan aku kalah dalam pertempuran ini. Bab 3035 Yamada-kun kalah. Yamada-kun dikalahkan. Sejak muncul di mata publik, Yamada-kun yang telah mengalahkan yang kuat 1 demi 1, dan akhirnya menduduki peringkat pertama di Asia, dikalahkan oleh Dewa Pedang meski selalu ada perdebatan tentang siapa yang lebih kuat antara Yamada-kun dan Solo. Nyatanya kebanyakan orang lebih optimis dengan Yamada-kun, karena Yamada-kun terlalu kuat. Sekuat apapun Solo, masih banyak orang yang bisa merujuknya. Ketika Solo terkenal di negara lembah kaki, dia hanya orang kuat di level Dewa Perang. Yamada-kun sudah jauh melampaui ini orang. Jika orang-orang ini digunakan sebagai referensi, Solo tidak akan pernah menjadi lawan Yamada-kun. Namun kini Solo mengalahkan Yamada-kun, bahkan Yamada-kun terluka parah. Yamada-kun mengaku kalah dari Solo. Sama seperti gunung yang runtuh, hati setiap orang dipenuhi dengan emosi kompleks yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tempat untuk pertempuran terkuat di dunia adalah milikku, kata Solo tanpa ekspresi. Ya, saya sudah kalah dari Anda. Saya tidak punya wajah untuk terus berpartisipasi dalam pertempuran yang terkuat di dunia. Solo, Anda akan menggantikan saya dalam pertempuran yang terkuat di dunia. Saya harap Anda akhirnya bisa menang. Gelar yang terkuat di dunia, kata Yamada-kun, berjuang untuk berdiri dari tanah, lalu membungkuk ke arah Solo. Solo memasukkan kembali pedang tajam itu ke dalam sarungnya, dan berkata dengan datar, aku akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan gelar yang terkuat di dunia. Petik 2. Yamada-kun mengangguk, lalu berbalik dan pergi, begitu saja, menghilang di depan setiap orang. Ya, para murid Sanhei Kendo Hall bersorak gembira. Mereka semua tahu bahwa dengan kemenangan Solo atas Yamada-kun, Sanhei Kendo pasti akan mencapai puncak seni bela diri negara lembah kaki. Sejak saat itu,
Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Sanhe Kendo dalam seni bela diri, dan Solo akan menjadi orang pertama dalam seni bela diri. Meskipun musim dingin saat ini, musim semi Sanhe Kendo telah tiba. Banyak penonton yang bertepuk tangan dan mengucapkan selamat kepada Solo, lagi pula hanya dia yang mengalahkan Yamada-kun. Kepingan salju jatuh dari langit dan mendarat di Solo. Solo memegang gagang pedang dengan satu tangan. Dengan sedikit sikap acuh tak acuh di wajahnya, dia terlihat seperti orang dari film. Setelah sekian lama, kerumunan bubar. Solo juga menghilang. Murid Sanhe Sword Dao mulai sibuk, mereka ingin memperbaiki dan memperluas area yang hancur, dan kemudian menyambut lebih banyak murid Sanhe Sword Dao. Pada saat yang sama, halaman belakang aula Sanhe Kendo. Di dalam kediaman Solo. Solo dan Stephen Lin duduk berhadapan. Ada meja persegi di antara mereka, dan ada satu cangkir anggur dan dua cangkir di atas meja, tapi tidak ada yang lain. Haruskah aku mengatakannya atau tidak? Kemampuan aktingmu sangat bagus, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kemampuan aktingmu lebih baik. Aku tidak bisa melakukan itu tanpa alasan, kata Solo. Ayo, minum. Stephen Lin mengambil gelas itu dan berkata. Jadi Luo tersenyum, mengambil gelas anggur dan menyentuh Stephen Lin, lalu meminum anggur di gelas. Setelah kejadian seperti itu, Yamada-kun jatuh ke altar, dan saya khawatir saya tidak perlu menggunakan identitas ini lagi, kata Stephen Lin. Itu bagus, kata Solo. Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya cukup terkejut Anda akan kembali ke dojo pedang Sanhe sebagai Solo. Saya pikir Anda akan menjalani kehidupan yang tersembunyi. Petik 2. Hal-hal tidak kekal. Solo menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah yang aku rencanakan juga. Lagi pula, pohon kehidupan itu kuat, tapi aku tidak menyangka kamu akan membunuh Holy Lord, dan pohon kehidupan itu juga terbunuh karena perampokan kunci metaverse. Saya jatuh ke altar karena kecelakaan, dan saya memutuskan untuk dilahirkan setelah menimbang pro dan kontra. Lagi pula, Sanhe Kendo diciptakan oleh tuanku, dan saya berharap untuk melihatnya dia mencapai puncak. Kata Stephen Lin. Sebenarnya, setengah dari apa yang saya katakan sebelumnya memang benar-benar saya pikirkan, kata Solo. Oh, Stephen Lin memandang Solo dengan rasa ingin tahu. Saya berharap mendapatkan hasil yang baik dalam pertempuran yang terkuat di dunia, dan yang terbaik adalah menjadi yang terkuat di dunia. Dengan cara ini, saya dapat membantu Sanhe Kendo menjadi seni bela diri terbaik dunia. Dikatakan, kalau begitu aku ditakdirkan untuk menjadi rintangan yang tidak bisa kamu lewati. Stephen Lin tersenyum. Mungkin, tapi aku ingin mencobanya. Setelah lepas kendali dari pohon kehidupan, aku mendapatkan banyak wawasan baru tentang ilmu pedang. Mungkin, aku memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu, kata Solo. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, kata Stephen Lin, mengambil botol anggur dan menambahkan anggur ke gelas. Salju tebal turun di luar jendela, mewarnai seluruh gym kendo dengan warna putih. Di sini, keduanya minum dan mengobrol dengan santai, tetapi dunia luar sudah terbalik karena pertarungan antara keduanya. Yamada-kun kalah untuk pertama kalinya sejak kelahirannya, dari Solo yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Bab 3036. Perdebatan antara sekolah Taisu dan sekolah Kendo membuahkan hasil. Pendukung sekolah Kendo yang tak terhitung jumlahnya bergembira, sementara banyak orang dari sekolah Taisu menghela nafas. Karena pertempuran ini, seni bela diri di seluruh negara Baskom telah mengalami perubahan yang luar biasa. Yamada-kun telah benar-benar jatuh dari altar, dan tidak lagi menjadi simbol seni bela diri di negeri lembah kaki. Solo telah sepenuhnya mengukuhkan gelar Dewa Pedang, dan telah menjadi seniman bela diri tertinggi di negara Baskom kaki. Semuanya terjadi dalam waktu setengah hari. Setelah kekalahan itu, Yamada-kun sekali lagi menghilang dari pandangan publik. Tidak seperti sebelumnya, semua orang tidak lagi peduli dengan keadaan Yamada-kun,
dan lebih banyak orang memusatkan perhatiannya pada Solo. Akibatnya, Yamada-kun secara bertahap dilupakan oleh orang-orang. Tak lama kemudian, pria yang tampak bersinar seperti komet ini pada akhirnya akan menjadi bagian dari masa lalu dan menjadi pukulan dangkal dalam buku-buku sejarah. Kota Sijing. Stephen Lin kembali ke kota Sijing, dan kembali ke penampilan aslinya. Dia dan Solo menyelesaikan adegan terakhir Yamada-kun, dan peran Yamada-kun akan resmi selesai, menjadi orang yang hanya ada di legenda. Stephen Lin menghela nafas lega. Metode penanganan seperti itu tidak diragukan lagi yang terbaik. Itu tidak hanya memenangkan Solo, tetapi juga membiarkan Yamada-kun berakhir dengan sempurna. Dengan cara ini, di medan perang pertempuran terkuat di dunia seminggu kemudian, Solo bisa bertarung di medan perang, bukan Yamada-kun. Sebuah hotel di kota Sijing. Hotel ini bukan hotel terbaik di kota Sijing, tetapi Stephen Lin memilih untuk tinggal di sini. Alasannya sangat sederhana, berseberangan dengan hotel ini adalah gedung grup Soya. Stephen Lin berdiri di dekat jendela dari lantai ke langit-langit ruangan dan melihat ke bawah, dan dia dapat dengan jelas melihat pintu masuk utama grup Soya. Saat ini, sekelompok orang sedang berkumpul di pintu masuk utama grup Sawyer. Sekelompok orang ini memegang berbagai slogan di tangan mereka dan meneriakkan slogan di mulut mereka. Tolak permainan berdarah dan kekerasan yang akan merugikan generasi kita berikutnya. Petik 2. Grup Soya, tolong tinggalkan sebidang tanah murni untuk anak-anak. Stephen Lin menatap orang-orang ini, dengan sudut mulut sedikit terangkat. Setelah mengetahui bahwa banyak orang menjadi kasar karena game Xingyue, dia secara khusus meminta orang-orang untuk menemukan korban yang relevan, dan dengan cepat menemukan aliansi melawan game Xingyue. Xingyue sangat populer di seluruh dunia, dan yang paling populer di antara mereka adalah negara Lembah Kaki, di mana jangkauan pengguna Xingyue telah mencapai 30% yang mencengangkan. Dengan kata lain, 3 dari 10 orang telah memainkan Xingyue, jadi di negara Baskom Kaki, ada banyak masalah yang disebabkan oleh Xingyue. Tidak hanya Stephen Lin yang menemukan bahwa memainkan Xingyue itu mudah. Banyak sosiolog di negara Lembah Kaki telah menemukan masalahnya, jadi orang-orang ini mulai memberikan umpan balik ke departemen terkait, berharap untuk menilai Xingyue dan membatasi secara ketat adegan berdarah dan kekerasan di dalamnya. Departemen terkait dari negara Lembah Kaki juga mewawancarai grup Sawyer, tetapi grup Sawyer tidak melakukan perbaikan apapun. Kekerasan dan berdarah, rasa syok akan sangat berkurang, yang melanggar niat awal permainan. Peringkat, itu sama sekali tidak perlu, karena semua pemain yang memainkan permainan Xingyue harus lulus verifikasi nama asli, dan hanya mereka yang berusia di atas 18 tahun untuk dapat bermain, dan untuk orang dewasa berusia 18 tahun, peringkat DON tidak berarti banyak. Setelah grup Sawyer menolak untuk memperbaiki, beberapa sosiolog, dan beberapa orang yang dipengaruhi atau bahkan diracuni oleh Xingyue, secara spontan membentuk organisasi melawan Xingyue, dan yang ditemukan oleh anak buah Stephen Lin dalam 2 hari terakhir adalah organisasi ini. Stephen Lin mengatur agar beberapa bawahannya bergabung dengan organisasi ini, dan berhasil mengatur protes di pintu masuk utama grup Sawyer seperti hari ini. Stephen Lin melihat sekilas dan menemukan bahwa jumlah orang yang berpartisipasi dalam protes itu sekitar 100 orang. Jumlah ini telah melebihi ekspektasinya. Menurutnya akan baik jika memiliki 30 atau 20 orang. Dari sudut pandang ini, masih banyak orang yang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh Xingyue. Stephen Lin mengambil ponselnya dan menelepon. Protes akan diatur setiap hari. Saya akan mengatur stasiun TV untuk mempublikasikan dan melaporkan Anda, dan mencoba meningkatkan jumlah pengunjuk rasa lebih dari 10 kali lipat dalam waktu singkat. Hanya ketika jumlah pengunjuk rasa cukup besar barulah pejabat negara Baskom Kaki memperhatikan, kata Stephen Lin. Ya, kata ujung telepon yang lain. Hal lain yang harus diperhatikan adalah tidak ditemukan oleh orang-orang dari grup Sawyer.
Ingatlah untuk menyembunyikan identitasmu, kata Stephen Lin. Bos, jangan khawatir, saya mengerti ini, kata ujung telepon yang lain. Ya, kata Stephen Lin, menutup telepon, menatap kerumunan pengunjuk rasa di bawah, dengan senyum main-main di bibirnya. Karena pohon kehidupan Anda bermaksud menggunakan Xing Yue untuk membuat masalah, maka saya akan mengacaukan Xing Yue dan melihat bagaimana pohon kehidupan Anda akan membuat masalah. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari terakhir kontes Oiran. Stephen Lin tidak tertarik dengan kontes Oiran, tetapi dia tetap pergi ke kontes Oiran untuk menyemangati Iyo. Lagi pula, dia hanya menghabiskan begitu banyak uang untuk Iyo sebelumnya, tetapi dia tidak muncul pada saat yang paling penting, jadi dia pasti akan dicurigai perilakunya sebelumnya adalah motif tersembunyi. Bab 3037. Malam tiba mendengarkan Kabuki. Meski sedang turun salju, tidak banyak orang yang berjalan-jalan di Kabuki, dan sebagian besar perempuan hanya mengenakan rok pendek. Paha yang terbuka dapat dengan mudah menciptakan ilusi bahwa hari ini tidak dingin. Namun, jumlah orang yang mendengarkan Kabuki saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, karena acara akbar akan segera dimulai di Stadion Kubah terbesar tempat mendengarkan Kabuki. Acara akbar ini adalah festival mendengarkan Kabuki terbesar setiap tahun dan impian utama semua gadis mendengarkan Kabuki. Acara akbar ini adalah kontes Oiran mendengarkan Kabuki. Kompetisi semacam ini juga bisa diadakan di negara seperti negara Baskom Kaki, karena inti dari kegiatan semacam ini sebenarnya adalah sekelompok gadis yang menemani anggur untuk bersaing siapa gadis terbaik untuk menemani anggur. Disebut Oiran hanyalah hal yang dikemas. Setiap tahun di kompetisi Oiran, akan ada beberapa insiden yang relatif besar, seperti seseorang ditangkap karena kinerja curang, seseorang menyuap juri, Namun peristiwa terbesar dalam kompetisi Oiran tahun ini adalah Stephen Lin menghabiskan 10 miliar untuk Iyo 2 hari yang lalu ini tentang kinerja. Bahkan setelah 2 hari, kejadian ini masih menjadi perbincangan banyak orang setelah makan malam, dan karena kejadian ini, Iyo terdorong ke depan dan menjadi unggulan 1 di kontes Oiran. Stephen Lin datang ke tempat kompetisi Oiran dengan sikap yang sangat terkenal. Adegan itu sangat ramai sehingga hampir tidak mungkin untuk bergerak, tetapi untungnya dia adalah tamu istimewa dan memiliki jalan untuk dilalui, jadi dia dengan mudah berjalan ke barisan depan. Ketika Stephen Lin duduk, sekelompok orang segera berkumpul untuk mengobrol dengan Stephen Lin. Orang-orang ini adalah politisi, fashion, atau aktor. Meskipun Stephen Lin hampir tidak memiliki kontak dengan mereka, mereka tetap berinisiatif untuk mengobrol dengan Stephen Lin dan mencoba meninggalkan informasi kontak Stephen Lin. Stephen Lin tidak menahannya, dan menambahkannya satu persatu. Semua orang melihat bahwa Stephen Lin sangat baik, dan mereka yang tidak berani datang sekarang juga mengelilinginya. Dengan cara ini, fenomena aneh terbentuk di seluruh gimnasium, auditorium penuh sesak dengan orang, tetapi ada ruang besar di kursi tamu, dan sebagian besar orang berkumpul di sekitar Stephen Lin. Lin Sang, ahli upacara minum teh Tokugi Kenichi, yang pernah ditemui Stephen Lin 2 kali sebelumnya, menyisihkan kerumunan dan datang ke sisi Stephen Lin. Tuan Demu. Stephen Lin menyapa pihak lain dengan senyuman. Di satu-satunya klub malam sebelumnya, Demu Jian yang mengungkapkan identitasnya, yang membuat suasana adegan mencapai tingkat tinggi. Setelah minum beberapa gelas anggur, saya tahu bahwa ini juga pemilik yang sangat menyukai klub malam, jadi saya semakin dekat dengan Tokugi Kenichi. Kebetulan sekali, kita sebenarnya duduk bersama, kata Demu Jian sambil tersenyum. Tuan Demu berpikir siapa yang bisa memenangkan Oiran? Tanya Stephen Lin. Apakah perlu dikatakan? Itu pasti Iyo. Dengan dukunganmu, bagaimana mungkin Iyo tidak mengambil Oiran itu? Kata Tokugi Kenichi. Tuan Demu, jangan bicara omong kosong, mungkin saja. Stephen Lin menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Meskipun Stephen Lin menyangkalnya,
orang-orang di sekitarnya telah menyadari sesuatu melalui kata-kata Tokugi Kenichi. Sepertinya kontes Oiran malam ini. Tidak ada ketegangan. Segera, kontes Oiran dimulai. Nama-nama top dari berbagai klub malam berjalan mengelilingi panggung dengan segala jenis pakaian ternama, menampilkan pertunjukan. Stephen Lin sangat tertarik untuk menonton, lagi pula, para wanita ini semuanya cantik dan berbakat, dan Stephen Lin merasa bahwa wanita cantik di rumah pelacuran kerajaan naga kuno mungkin merujuk pada orang-orang ini. Di antara orang-orang ini, Iyo tidak diragukan lagi adalah yang paling luar biasa. Insiden konsumsi puluhan miliar sebelumnya meningkatkan kepercayaan dirinya dan membantunya memenangkan posisi pertama dalam pertunjukan, jadi kali ini dia sendiri bertekad untuk memenangkan gelar Oiran. Setiap bergerak di atas panggung mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat. Keyakinan membuat orang cantik, ini benar sekali, Iyo telah menambahkan lebih banyak pesona daripada saat Stephen Lin melihatnya hari itu. Stephen Lin sedikit emosional. Wanita seperti itu harus terus minum dengan para tamu, sungguh membuang-buang uang. 2 jam berlalu dalam sekejap mata, dan gadis-gadis itu telah sepenuhnya menunjukkan diri mereka, dan kemudian tibalah tahap penilaian juri. Iyo menempati peringkat kedua dengan skor kinerja di tempat sebesar 97 poin, dan setelah menggabungkan skor penjualan kinerja, skor Iyo akhirnya ditetapkan pada 195 poin. Dan menang kali ini dengan skor luar biasa 3 poin melampaui juara kedua. Lomba Oiran. Iyo berdiri di atas panggung, dikelilingi oleh kerumunan kembang api, matanya berlinang air mata, matanya menatap lurus ke arah Stephen Lin di antara penonton. Mata ini mengandung terlalu banyak hal, tersentuh, bersyukur, dan bahkan cinta. Bab 3038. Ketika pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada Iyo dan meminta Iyo untuk pidato penerimaannya, Iyo memandang Stephen Lin dengan mikrofon dan berkata dengan emosional, "Saya telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 10 tahun, dan saya telah bertemu banyak orang yang baik hati. Kepada saya ingin berterima kasih kepada orang-orang ini, karena tanpa mereka, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Dan di antara orang-orang ini, saya ingin berterima kasih kepada satu orang yang paling banyak, dialah yang membuat saya benar-benar merasakan apa yang disebut tak tertandingi. Cinta, saya menemukan bahwa saya telah mencintai setelah jatuh cinta padanya, meskipun dia mungkin tidak mencintai saya bersedia memberikan segalanya untuknya, jadi hari ini saya di sini untuk mengumumkan bahwa saya akan resmi pensiun mulai hari ini, mulai saat ini." Wah, tanda seru. Kata-kata Iyo menyebabkan kegemparan di tempat kejadian. Sebelumnya, Iyo tidak mengungkapkan kepada siapapun bahwa ia memiliki ide untuk pensiun, dan tidak ada yang mengira Iyo akan pensiun. Mengapa? Karena kontes Oiran adalah jalan bagi seorang gadis klub malam untuk mencapai puncak. Setiap gadis klub malam yang memenangkan kontes Oiran akan populer di seluruh penonton kabuki karena nama ini, dan menjadi kesayangan publik. Pada saat yang sama mencari keuntungan lebih untuk klub malam tempatnya berada. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika Oiran sendiri ingin pensiun, pemilik klub malam tidak akan setuju dengan pensiunnya Oiran, karena pemilik klub malam sendiri perlu membayar banyak biaya untuk melatih Oiran. Berani pensiun, pemilik klub malam pasti bisa menggunakan kontrak untuk merusak reputasinya. Jadi bagaimanapun juga, pensiunnya Iyo saat ini adalah keputusan yang mengejutkan semua orang. "Nona Iyo, apakah Anda bercanda? Apakah Anda benar-benar ingin pensiun untuk satu orang? Bisakah Nona Mina setuju?" tanya pembawa acara dengan bersemangat. "Saya bersedia. Ketika saya memutuskan untuk jatuh cinta dengan seseorang, saya tidak akan meninggalkan retret apapun untuk diri saya sendiri. Saya sangat berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Mina untuk saya, tapi sekarang saya ingin mempertahankan yang saya cinta. Intinya saya," kata Iyo. Kata-kata Iyo membuat semua orang di tempat kejadian mengerti bahwa kali ini Iyo benar-benar bertekad untuk pensiun. Dia juga akan membuat sejarah baru,
yaitu sejarah mengumumkan pengunduran dirinya pada hari dia menjadi Oiran. Banyak orang melihat kursi tamu, dan pria dari kerajaan naga. Semua orang tahu bahwa orang yang Iyo jatuh cinta pasti pria dari Longguo, karena pria itu melempar 10 miliar yen untuk Iyo. Ternyata orang kaya benar-benar bisa menikah pada akhirnya. Kamu mendapatkannya, Lin Sang, kata Demujian kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Meskipun Stephen Lin memiliki senyum di wajahnya, ibunya telah menjual persetujuannya di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka Iyo akan bermain tangan seperti itu dengannya. Dia tidak memiliki kasih sayang untuk Iyo, kalau tidak dia tidak akan tinggal di rumah Iyo kemarin malam. Dia hanya ingin menggunakan Iyo untuk mencapai tujuannya sendiri, itu saja, dan dia pikir. Dia sudah memberikan Iyo itu bagus cukup, 10 miliar yen ditambah Oiran, dan Iyo tidak perlu mengorbankan dirinya, bukankah ini setara dengan memberikannya secara cuma-cuma? Pada akhirnya, saya memberi Anda begitu banyak hal tanpa hasil, tetapi Anda rakus akan kecantikan saya, bagaimana Anda bisa membuat orang bersenang-senang? Namun, Stephen Lin adalah seorang veteran sungai dan danau. Ketika menghadapi mata banyak orang, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia tidak membuat pernyataan apapun, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang dia pikirkan kali ini. Iyo memandang Stephen Lin dengan penuh kasih sayang, seolah-olah madu akan mengalir keluar dari matanya. Stephen Lin tidak merasa tergerak, karena dimanapun Anda berada, jika Anda memberi seorang wanita 600 juta, Anda bisa mendapatkan madunya sebagai gantinya. Di sini mengacu pada madu yang penuh kasih sayang dan rasa manis. Pantas saja suami laris manis, membeli suami sungguh luar biasa. Stephen Lin berpikir diam-diam. Kontes Oiran akhirnya berakhir di tengah diskusi tanpa akhir. Kompetisi Oiran tahun ini ditakdirkan untuk meninggalkan perbandingan yang kuat dan penuh warna dalam sejarah kompetisi Oiran karena Stephen Lin menghabiskan banyak uang dan pensiun Iyo yang memenangkan penghargaan. Stephen Lin awalnya berencana untuk meninggalkan tempat kejadian dengan sikap rendah hati, tetapi karena pengakuan Iyo, dia tidak bisa tetap low profile sama sekali saat ini. Mata semua orang tertuju padanya. Harus bergegas untuk pergi melalui lorong. Ketika Stephen Lin datang ke tempat parkir, dia melihat sekilas Iyo berdiri di pintu keluar lorong. Ekspresi Stephen Lin sedikit berubah, lalu dia berjalan menuju Iyo. Lin Sang. Iyo melihat Stephen Lin, berjalan beberapa langkah ke arah Stephen Lin, dan kemudian membungkuk 90 derajat. Maafkan aku Lin Sang. Aku telah menyebabkan masalah untukmu, aku harap kamu bisa memaafkanku, aku bersedia untuk membantu Anda melakukan apa saja. Petik 2. Mengapa Anda ingin membuat keputusan sendiri? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Baru saja jatuh cinta padamu, Lin Sang, kata Iyo dengan emosional. Jika kamu jatuh cinta padaku hanya dengan memberiku uang, maka kamu akan jatuh cinta dengan magic pill sejak lama, mengapa giliranku? Stephen Lin berkata dengan bercanda. Kamu berbeda dengan Mawan Kun, Iyo menjelaskan. Jangan berpura-pura, aku tidak bisa melihat pikiranmu, Iyo. Aku tidak suka dua jenis orang, satu orang yang memanfaatkanku, dan yang lainnya adalah orang yang membuat jalannya sendiri, kamu yang mana? Atau keduanya? Stephen Lin bertanya dengan wajah dingin. Kulit Iyo berubah. Bab 3039. Aku mencintaimu dari seorang wanita di pemandangan malam, dan aku mencintaimu dari seorang pria yang tidak sabar untuk masuk ke dalam mobil itu tidak bisa dipercaya. Stephen Lin memasukkan tangannya ke dalam saku dan berkata, menatap Iyo yang ekspresinya berubah, jika Anda jujur, hari ini mungkin masalah ini bisa berlalu seperti ini. Jika Anda tidak jujur, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan sangat marah, dan konsekuensi dari kemarahan saya seringkali sangat serius. Lin Sang, maaf, saya sangat menyesal. Iyo dengan cepat menoleh ke Lin Sang. Stephen membungkuk dan meminta maaf. Aku akan memberimu waktu sebentar.
Stephen Lin melihat arlojinya dan berkata, mobilku akan tiba sebentar lagi. Petik 2. Lin Sang, semua ini salahku. Setelah puluhan miliar, aku datang dengan ide untuk berhenti dari pertunjukan malam, jadi saya mengaku kepada Anda di atas panggung atas inisiatif saya sendiri, sehingga pensiun saya dapat dijelaskan. Saya benar-benar tidak ingin menjalani kehidupan minum setiap hari. Saya minta maaf telah mengambil keuntungan darimu, aku sangat menyesal. Kata Iyo dengan tulus. Apakah Anda menggunakan saya sebagai tameng? Stephen Lin bertanya. Ya, jika aku tidak menggunakanmu sebagai tameng, aku tidak punya cara untuk pensiun tanpa cedera. Aku masih memiliki kontrak dengan Sister Mina, dan aku harus bekerja dengannya selama 5 tahun sebelum aku dapat memilih untuk pergi atau pensiun. Jika saya pergi lebih awal atau jika saya pensiun, saya harus membayar biaya pelanggaran kontrak yang sangat tinggi, jadi saya hanya dapat menggunakan Anda sebagai tameng. Selama saya pensiun untuk Anda, bahkan Nona Mina pun tidak akan berani berpikir bahwa aku melanggar kontrak begitu saja, karena statusmu terlalu mulia. Kakak Mina tidak akan sanggup menanggungnya jika dia menggangguku untukku, kata Iyo. Bukankah kamu selalu ingin menjadi oiran? Menjadi oiran itu sulit, dan akhirnya kamu bisa menggunakan nama ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mengapa kamu harus pensiun setelah menjadi oiran? Tanya Stephen Lin. Alasan mengapa saya ingin menjadi oiran bukan karena saya ingin menghasilkan lebih banyak uang, dan bagian yang saya dapat dari konsumsi Anda hari itu cukup untuk melakukan apapun yang ingin saya lakukan dalam hidup saya. Uang, kenapa aku harus pergi ke tempat yang sama denganmu? Para tamu minum dan mabuk setiap hari. Kata Iyo. Kamu tidak suka kehidupan seperti ini? Stephen Lin bertanya. Hanya sedikit orang yang menyukai kehidupan berurusan dengan pria yang berbeda setiap hari dan minum banyak alkohol setiap hari. Saya telah mencoba yang terbaik untuk melindungi diri sendiri dan tidak ada yang terjadi pada saya, tetapi saya benar-benar lelah dan takut. Suatu hari saya benar-benar minum terlalu banyak dan orang akan melakukan hal buruk padaku, jadi aku memutuskan untuk melakukan ini hari ini dan pensiun atas nama jatuh cinta padamu. Nona Mina tidak hanya tidak akan menggangguku, tetapi mereka yang akrab para tamu tidak berani untuk menyusahkanku. Aku bisa menjalani hidup yang aman dan cukup makan. Lin Sang, aku benar-benar minta maaf telah mengambil keuntungan darimu. Jika kamu membutuhkanku untuk memberimu kompensasi, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Iyo membungkuk mendalam kepada Stephen Lin dan berkata. Iyo mengenakan gaun malam ini. Gaun itu berpotongan rendah. Setelah dia membungkuk begitu dalam untuk Stephen Lin secara alami dapat melihat banyak pemandangan yang menyenangkan, ditambah kalimat saya bersedia melakukannya untuk Anda apa saja, hanya yang ini sudah cukup membuat pria manapun yang mengaku tenang. Stephen Lin akhirnya melunakkan hatinya. Dia melihat ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan Iyo, dan melihat sisi menyedihkan dan suram dari Iyo di bawah kecantikan yang glamor. Meskipun dia digunakan, itu tidak terlalu merugikannya, dan bahkan membawa beberapa efek positif sampai batas tertentu. Setidaknya itu memberinya konteks yang lebih baik untuk menghabiskan banyak uang. Jadi, kata Stephen Lin, lupakan saja, bagaimana aku bisa mengatakan itu membantumu menjadi orang baik, itu pantas, kamu kembali. Apakah kamu benar-benar tidak perlu? Aku melakukan apapun untukmu, Lin Sang. Selain itu, tidak ada yang kedua men. Iyo menatap Stephen Lin dan berkata, apakah aku orang seperti itu? Stephen Lin mengerutkan kening. Kamu bukan orang seperti itu, tapi aku melakukan semua ini dengan sukarela, kata Iyo. Tidak perlu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Saat ini, bawahan Stephen Lin sedang melaju. Saya pergi. Jika kita tidak pernah bertemu lagi, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, kata Stephen Lin, membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Lin Sang. Iyo menekankan tangannya ke ambang jendela, menatap Stephen Lin dengan penuh semangat dan berkata, film favoritku adalah The Truman Show.
Hah? Stephen Lin memandang Iyo dengan heran. Dunia Truman adalah sebuah film yang dibuat 100 tahun yang lalu, dan apa yang dia katakan barusan adalah garis di dalamnya. Dia tidak menyangka Iyo akan menyukai film ini, yang sangat mengejutkannya. Aku punya Blu-ray disc film ini di rumah, maukah kamu menontonnya bersama di rumahku? Tanya Iyo penuh harap. Stephen Lin baru saja berencana untuk menolak Iyo, tetapi setelah dipikir-pikir, dia sepertinya harus tinggal di negara baskom kaki selama 2 hari lagi. Jika tidak ada alasan yang masuk akal, itu pasti akan membuat orang meragukan motifnya untuk tetap tinggal. Dengan pemikiran ini, Stephen Lin mendorong pintu mobil terbuka. Bab 3040. Masuk, kata Stephen Lin. Terima kasih, Lin Sang. Iyo mengangkat roknya dan masuk ke dalam mobil, lalu mobil melaju menuju rumah Iyo. Pada saat yang sama, semua yang terjadi di kontes Oiran menyebar ke dunia luar dengan kecepatan yang sangat cepat. Banyak orang terkejut dengan pensiunnya Iyo Pik, tetapi setelah mengetahui bahwa dia pensiun untuk Stephen Lin, sang dermawan, semua orang mengerti. Dengan dermawan seperti itu, tentu saja Iyo tidak perlu pergi ke klub malam untuk menemani minumannya. Mina juga mengumumkan setelah kontes Oiran bahwa hanya klub malam yang memutuskan kontrak dengan Iyo. Untuk mengungkapkan harapan terbaiknya kepada Iyo, Mina dengan murah hati menyatakan bahwa dia tidak akan menuntut ganti rugi dari Iyo. Banyak gadis klub malam merindukannya, dan karena kejadian ini, banyak orang yang memutuskan untuk terjun bekerja di toko Mina setelah kontraknya habis di kemudian hari. Ini bisa dianggap sebagai berkah terselubung bagi Mina. Malam itu gelap. Stephen Lin kembali ke apartemen Iyo bersama Iyo. Apartemen Iyo sangat besar, itu adalah lantai datar yang luas, dengan luas setidaknya 4 hingga 500 meter persegi. Di Kabuki yang setiap jengkal tanahnya mahal, harga flat sebesar itu dihitung ratusan juta. Dari sini kita juga bisa melihat kekuatan ekonomi Iyo. Tak heran jika banyak gadis di negara baskom kaki ini bekerja di klub malam di usia muda. Selama ada penyokong keuangan, tidak masalah untuk dapatkan puluhan juta atau bahkan lebih dari 100 juta setahun. Stephen Lin duduk di sofa dan berkata kepada Iyo, ayo main film. Petik 2. Aku akan ganti baju dulu, kata Iyo, dan berlari ke kamar sebelah. Saat Iyo muncul lagi, dia sudah berganti menjadi satu set piyama lucu. Iyo berjalan ke Stephen Lin, dan berkata dengan malu-malu, Lin Sang, bisakah aku memakai ini? Petik 2. Oke, selama aku merasa nyaman, ayo main film, kata Stephen Lin. Baik. Iyo tersenyum manis, berjalan ke TV, menemukan disk yang telah dia kumpulkan dan memasukkannya ke dalam mesin, lalu berjalan ke Stephen Lin dan duduk, mengambil remote control dan menekan tombol putar. Film secara resmi dimulai, tubuh Iyo sedikit bersandar pada Stephen Lin, dan satu tangan diletakkan dengan ringan di paha Stephen Lin. Malam berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Stephen Lin pergi ke Disneyland di Sijing dengan Iyo selama sehari. Hari lain berlalu, dan Iyo mengajak Stephen Lin makan dan mendengarkan kabuki di mana-mana. Dalam sekejap mata datanglah hari ketiga. Sore hari itu, Stephen Lin berpisah dari Iyo dan datang keluar gedung markas grup Saoya sendirian. Saat ini, ribuan orang telah berkumpul di bawah di grup Sawyer, dan mereka semua datang untuk memprotes permainan Xing Yue. Setelah hasutan anak buah Stephen Lin, tim protes telah berkembang beberapa kali. Grup Sawyer juga mendominasi, mengatur langsung deretan robot memblokir pintu masuk gedung perusahaan. Tinggi rata-rata robot ini mencapai 2 meter, dan beratnya hampir 1 ton. Tidak ada yang berani mendekati robot-robot itu. Stephen Lin berdiri di sudut seberang jalan dan menyaksikan semua ini. Setelah sekian lama, Stephen Lin mengirim pesan ke bawahannya. Aksi dimulai. Petik 2. Mengikuti pengumuman pesan ini, massa yang memprotes tiba-tiba menjadi gelisah, dan massa yang semula takut pada robot mulai melonjak ke arah robot. Robot mengangkat perisai tahan ledakan di depannya,
membentuk dinding yang tampaknya tidak dapat diatasi. Kerumunan semakin dekat, dan akhirnya datang ke robot. Ganyang Grup Sawyer, selamatkan anak-anak kita. Ganyang Grup Sawyer, teriakan heboh terdengar dari massa, lalu massa mulai menyerang para robot. Adegan dampak ribuan orang sangat mencengangkan. Robot-robot itu pada awalnya dapat memblokir untuk sementara waktu, tetapi ketika beberapa sosok berkedip di kerumunan, robot-robot ini dipukul dengan keras satu demi satu dan jatuh ke tanah satu persatu. Saat robot jatuh, massa dengan panik bergegas menuju gerbang Grup Sawyer. Tetes-tetes, sirene Grup Sawyer berbunyi, tetapi tidak ada gunanya. Massa yang marah mendobrak gerbang Grup Sawyer dan mengalir ke Grup Sawyer. Stephen Lin di kejauhan melihat bahwa waktunya tepat, sedikit menurunkan topi di kepalanya, lalu berjalan cepat menuju kerumunan, dan menyatu dengan kerumunan dalam sekejap mata. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang akan menimbulkan sensasi di seluruh negara cekungan kaki. Orang-orang yang tidak puas dengan permainan Xing Yue datang dari seluruh penjuru negeri dan menyerbu gedung markas Sawyer Group. Sejumlah besar orang masuk ke dalam gedung untuk menghancurkannya, dan mereka melampiaskan semua kemarahan mereka pada Xing Yue. Kerumunan itu seperti rayap yang berhamburan dari lantai 1 ke lantai 2, lalu ke lantai 3, dan terus naik. Grup Sawyer jelas tidak menyangka massa akan berani menyerang gedungnya, sehingga tidak mengaturnya terlebih dahulu. Ketika petugas keamanan di gedung mendapat perintah, massa sudah menyebar ke seluruh Grup Sawyer. Penghancuran, meja dan kursi, komputer, dan bahkan mainframe di ruang komputer semuanya hancur. Ketika Sawyer Group dan polisi meredam kerusuhan tersebut, lebih dari 1 jam telah berlalu. Para perusuh diusir dari gedung secara bergelombang. Stephen Lin berbaur dengan kerumunan dan meninggalkan Grup Sawyer dengan tenang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.